review Doktif tuh pada marah-marah. Kalau memang skincare kalian tidak kenapa-napa, kenapa harus marah? Buktinya, Doktif itu bukan hanya mereview skincare yang overclaim atau berbahaya. Doktif juga mereview skincare yang bagus, yang akhirnya kalian lebih percaya dan lebih mengerti harus menggunakan skincare apa untuk dipakai di muka kalian, ya. Nah, yang kayak kalian jangan panggil Kak Sheila Saukia. Nama dia bukan Kak Sheila Saukia, bukan. Nama dia Rahma. Nama dia Rahma. Nah, karena dia nipu, menjual barang overclaim dan berbahaya, serta mengcopy produk orang atau membeli produk orang tapi diganti sama brand dia, itu kan namanya penipuan, itu kejahatan. Jangan dicontoh ya, Rama Uler, Reza Gladys dokter, dia juga punya gelar dokter percuma. Gelar dokternya itu harus dipertanyakan si Reza Gladys ini. Kenapa? Karena dia menjual produk overclaim. Dan dia juga menjual produk yang berbahaya, skincare berbahaya yang tidak boleh digunakan di rumah. Dia sama tuh menjual produk seperti Dr. Richard Lee, Salmon DNA yang ada jarum suntiknya, dan itu juga cuman pakai stiker. Nah, jangan dicontoh ya guys, jangan dicontoh dua manusia ini ya, karena skincare-nya di review dan hasilnya jelek, mereka marah, tantrumnya sampai sekarang. Bilang-bilang diperes lah, bilang-bilang mau menghancurkan bisnisnya lah. Tidak ada yang mau menghancurkan bisnis. Tidak ada yang mau menghancurkan bisnis karena ulahnya sendiri, karena kerjanya dia sendiri. Dia mau kaya instan dari cara menjual skincare overclaim dan berbahaya. Berarti kan itu masuk pasal kejahatan konsumen. Yang rugi siapa? Mereka nggak rugi guys, karena mereka tidak dituntut untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan di muka kalian. Kalian harus paham itu, ya. Karena menjual skincare berbahaya ini, mereka happy guys kalian beli skincare-nya. Karena apa? Mereka tidak punya kewenangan untuk mengganti atau mengurusi muka kalian yang hancur akibat produk mereka. Mereka lepas tangan. Apalagi kalian belinya online. Beda kalau kalian belinya di satu klinik. Jadi sebagai customer, konsumen yang punya uang seperti kalian netizen yang ada di TikTok, be smart mulai sekarang. Jangan termakan oleh iklan, jangan termakan oleh harga ambiar, harga sedekah, jual rugi. Jangan. Ya, kalian harus berterima kasih. Sama Doktif, sama Dokter Oki, sama Dokter Ekles. Juga siapa lagi yang suka review-review? Yang habis potong lambung siapa namanya? Yang habis potong lambung? Ya, Jul tolong Jul. Cindy Samuel. Nah, kalian juga harus terima kasih sama dia. Dia ini. Terima kasih ya, ini dia kan. Mas tolongin agak berat. Makasih. Nah, setahu gue yang namanya Cindy Samuel itu juga pernah kena review sama yang namanya Doktif, tapi dia bebenah, dia sadar diri bahwa apa yang dijual memang tidak bagus untuk dipakai sama kalian. Sekarang dia juga mereview. Nah, kalian juga harus terima kasih sama dia, sama Dokter Ika, sama Dokter siapa lagi, Danang. Tuh, kalian juga harus berterima kasih ya. Sorry. Kebayang nggak nih, kita berandai-andai ya,
Kebayang nggak kalau nggak ada Doktif yang nge-review? Padahal dulu pertama kali yang suka review produk itu adalah Dr. Richard Lee. Pertama kali sebelum Doktif ini muncul, yang suka nge-review skincare jelek-jelek itu adalah Dr. Richard Lee. Benar nggak? Ya, tiba-tiba dia tumbang karena ternyata dia pun menjual skincare berbahaya, ya kan? Nah, hadirlah Doktif.